Romo, suster, saudari, saudara yang terkasih, salam sehat, berkah dalam. Selama 7 Jumat dalam masa Prapaskah, saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan ziarah secara virtual, yakni ke tempat-tempat suci di mana kita bisa merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Sekaligus kita berdoa agar semakin dikuatkan dalam menerima Tuhan yang mencintai kita, khususnya dalam masa Prapaskah ini. Kita persiapkan diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berhimpun secara virtual untuk merenungkan jalan salib-Mu. Kami ingin mencoba mengikuti Engkau, meskipun biasanya sengsara dan kurban kami ingin hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk menyelesaikan menjadi semangat hidup kami dan hidup gereja-Mu yang sedang berjarah menuju pada Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Saudari-saudara, ini adalah pemandangan di kota Yerusalem. Kita akan bergerak menuju ke Bukit Sion, di mana kita akan menyaksikan bagaimana kota lama Yerusalem, tempat Tuhan Yesus menuntaskan karya agungnya. Anda bisa melihat jalan-jalan di sana cukup rapi, teratur, tidak sangat padat, ya. Nah, daerah ini cukup subur Bapak Ibu. Dibanding tempat-tempat lain, cukup subur. Anda bisa melihat pohon-pohon yang tumbuh dengan hijau dan sungguh menunjukkan berkat Tuhan di tempat ini. Nah, saudari-saudara bisa melihat, itulah kota lama Yerusalem. Anda bisa melihat kubah warna emas, itu merupakan ikon di mana orang-orang bangsa-bangsa sedunia itu dengan mudah mengenali tempat itu sebagai kota lama Yerusalem. Nah, kita akan menuju ke suatu titik di mana Tuhan Yesus dulu pernah memandang kota Yerusalem dan menangisinya. Nah, di kanan kiri itu ada makam bangsa Yahudi. Inilah yang disebut kapel Dominus Flevit. Bentuknya seperti air mata. Disinilah Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem sebelum ia masuk ke kota itu. Di dalam kapel Dominus Flevit, Anda bisa melihat pemandangan seperti ini. Kota Yerusalem yang dulu 2000 tahun yang lalu dipandang oleh Tuhan Yesus dan ditangisi oleh karena cintanya yang begitu besar kepada kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, sekarang perjalanan kita lanjutkan. Kita menuruni lereng-lereng Bukit Sion untuk menuju ke Taman Getsemani. Perjalanan lumayan jauh tetapi tidak sangat jauh, dengan berjalan kaki dan melihat begitu banyak pemakaman bangsa Yahudi di seputar tempat ini. Ini masih asli, saudari-saudara, tempat
bangsa Yahudi dimakamkan. Ada begitu luas area pemakaman di seputar tempat ini. Begitu banyak orang datang ke tempat ini untuk berziarah, untuk menghayati bagaimana Tuhan Yesus yang bersengsara hingga dimakamkan di makam suci. Nah, ini adalah Taman Zaitun yang saudara-saudara bisa membaca dalam kitab suci. Disinilah Tuhan Yesus berdoa hingga peluhnya digambarkan menjadi tetesan darah. Pohon-pohon zaitun ini masih asli ya. Ada beberapa yang sudah berumur ribuan tahun masih dipertahankan. Tentu penataan di kanan kiri dibuat, tetapi pohon-pohon tetap dipertahankan. Nah, Anda bisa membayangkan disinilah Tuhan Yesus dahulu menangis. Nanti ada tempat di mana Tuhan Yesus menangis di atas batu, dan di tempat inilah Tuhan Yesus ditangkap untuk kemudian diadili dan dihukum mati. Nah, ini adalah gereja yang tidak beberapa meter dari pohon-pohon tadi. Ini batu di dalam gereja itu di depan altar yang diyakini sebagai tempat Tuhan Yesus dulu menangis dengan peluhnya yang menjadi tetesan darah. Orang banyak berdoa devosi di tempat ini untuk menyatukan diri dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika sebelum ia ditangkap. Ini gereja tempat Tuhan Yesus menangis, disebut gereja segala bangsa karena pembangunan gereja ini ditopang oleh donatur banyak bangsa. Nah, ini adalah lereng kota lama Yerusalem. Gerbang yang tadi kita lihat adalah Golden Gate, yakni gerbang emas yang menjadi tempat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Tetapi gerbang itu sudah ditutup sekarang. Nah, kita sampai di tempat di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Itu ada gereja yang disebut gereja ayam berkokok. Lalu di bawahnya itu ada penjara Kayafas, rumah Kayafas, yang mana Tuhan Yesus selama 1 malam dipenjara di tempat itu. Kita akan mendekat ke tempat itu dan melihat di dalamnya. Ini depan gereja ayam berkokok, tampilan seperti ini. Nah, inilah penjara Kayafas. Tuhan Yesus selama 1 malam di tempat ini. Penjara berbentuk bebatuan seperti ini. Aslinya dulu tidak ada pintu, tetapi ada lubang di atas, dan ini mereka para peziarah sedang berdoa, dimasukkan dari lubang atas dengan tali. Ini dia lubang di mana Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam penjara dengan tali. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Selama 1 malam di tempat inilah Tuhan Yesus menanggung deritanya. Ini kita berdoa di tempat tersebut. Selama 1 malam Tuhan Yesus berada. Ini diyakini beberapa tradisi sebagai tempat Tuhan Yesus diadili. Maka jalan salib di Tanah Suci diawali di tempat ini. Saudari-saudari yang terkasih, inilah pada bagian yang pertama kita melakukan ziarah virtual
Mari kita bersama-sama bersyukur bagaimana Tuhan Yesus yang mencintai kita dengan menanggung sengsara dan deritanya. Kita persiapkan diri kita akan berdoa kepada Tuhan kita. Ya Allah, kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membawa hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami agar kami dengan mengikuti sengsara Putra-Mu menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun dan mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat kepada semua yang kami doakan. Hantar kami semua kepada kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, untuk selanjutnya Jumat depan kita akan melanjutkan dengan ziarah ke titik-titik kota suci yang lain yang akan kita renungkan pada masa Prapaskah ini. Selamat malam dan berkah dalam.